Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa اغفر لنا ما مضى يا واسع يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك الحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب Mustafa balik maqam ya wasi'al karami ya maulana ya sami du'ana bihurmati Muhammadin la tanṭa niyatana ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulana ya sami' du'ana bihurmatin Muhammadin lam tanṭa rajana ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulana ya sami' du'ana bihurmatin Muhammadin taqabbal du'ana ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulana ya sami' du'ana bihurmatin Muhammadin taqabbal maqsudana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa mu'allimina ustadina wa ikhwanina wa akhawatina wa syabi huquqi wajibatil aliyyi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta arda binuri syamsika badana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa fa inna khairaz zadi taqwa Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah syahadatal atqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi jami'i huquqihil qada. Allahumma inna natawassalu ilaika bin nabiyyikal mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar kafir anna dzunuba wal adhar. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami. Enggak langsung cepat ya. Assalam ya. Masih mikir soalnya terkadang suka salah ngomong nama masjidnya. Yang ke bawah nama masjid Masjid Nurul Amin ya, Masjid Pondok Tanabas. Beserta jajaran pengurus dan jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini betapa nikmatnya dan bahagia disertai dengan ketenangan hati dan jiwa setelah dimana kita telah memenuhi hak Allah yang terhadap diri kita. Terdapat kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajibannya, yaitu salat maghrib yang tentunya kita laksanakan saat ini berjamaah. Mungkin jika kita mengetahui betapa besarnya pahala salat maghrib dilaksanakan berjamaah ya, rasanya orang seperti kayak memburu dunia, tidak mau sampai ketinggalan berjamaah. Dan kita mudah-mudahan dapat istiqomah meskipun tidak berada di tempat kita bermukim, di tempat di mana kita tinggal, tetapi dimanapun kita berada di perjalanan, ketika datangnya waktu sholat, orang yang mu'allakun, yang hatinya itu menggantungkan di masjid, yang dicari di perjalanan cuman masjid doang dah. Dia merasakan kenyamanan yang dia terima dalam jiwanya, sehingga itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Dan itu menjadikan harapan besar kita dengan penuh harap kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan istiqomah menjaga sholat 5 waktu ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada baginda alam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah bulan Rajab udah habis belum nih? Masuk malam kedua Sya'ban. Berarti bulan Rajab cuman sampai berapa? 29 kalau begitu. Ya alhamdulillah, Allah sudah melewati kita semua di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, yang selama ini kita harap kepada Allah dalam isi doanya yang diajarin sama baginda Nabi sepanjang bulan Rajab awal masuk tuh nggak pernah berhenti. Ketika mampir sholat zuhur, rupanya zikirnya dijahrikan, doanya dijaharkan juga. Terdengar doa dari imam ini, Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina azabannar. Aduh, ini efek lapar nih. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Doa itu digaungkan sekali di setiap dimana kita ikut nimbrung dalam doa, selalu aja ada. Rupanya besar harapan kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah itu ingin banget Rajab itu mendapatkan barokah, gitu.
Ya Rabb, berikan keberkahan kepada kami. Alhasil Rajab kemarin selama sebulan, banyak umat-umat Nabi Muhammad itu menghiasi waktu-waktu Rajab itu berbagai macam tuh, berbagai macam amal. Ada yang bulan Rajab dihiasi dengan tadarus, sejak awal malam tanggal 1 Rajab udah mempersiapkan sebelumnya Al-Quran. Dia mulai tadarus, dapat sejuz, dapat seain, 2 ain, pokoknya setiap waktu. Alhamdulillah. Ada yang bulan Rajab kemarin dihiasi waktu-waktunya itu dengan sholat malam, yang sebelumnya cuman bangun doang, malamnya kagak sholatnya. Balik lagi ke kamar, tarik selimut, tidur. Tapi di bulan Rajab benar-benar menyempatkan waktu dia, meskipun berat, dia usahakan untuk bisa menegakkan sholat malam itu. Ada yang diisi dengan silaturahim, ada yang diisi dengan hadirnya di majelis taklim, di tempat di mana di situ digelarkan untuk majelis taklim. Kita hadir, di dalamnya ada silaturahmi, dan itu nilai dari apa yang kita minta kepada Allah. Apa? Keberkahan bulan Rajab. Berarti sebelum bulan Rajab, masuk ke bulan Rajab, amal kita sudah mulai kelihatan ada peningkatan. Ini masuk ke Sya'ban nih, ditingkatin lagi. Nanti bulan Ramadan tinggal membiasakan yang sudah kita laksanakan. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab kita telah mengisi waktu-waktu di bulan Rajab dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semua diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena materi kita masih dalam bab saum, pas banget mau mendekati puasa Ramadan. Berarti di sini di dalam khotimatun, penutup fi saradi ahadisa tata'allaqu bisawmi. Di dalam penutup menjelaskan, yaitu di dalam menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Baik, kita lanjut saja pada materi. Qala mu'allifu Irsyadul ibad ila sabili rasyad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fi dharini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun, bagian penutup, fi saradi ahadisa tata'allaqu bisawmi. Di bagian penutup ini musannif, pengarang kitab Irsyad, ingin menyebutkan hadis-hadis tata'allaqu bisawmi, yang berkaitan hadis ini dengan puasa Ramadan. Akhraja At-Tirmizi an Abi Hurairah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala yaqulu, berfirman, kullu hasanatin, setiap kebaikan bi asyarati amsaliha, itu akan dibalas 10 kebaikan yang sama, gitu ya. Akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Wa saumu, dan puasa, li, untukku, wa anna azibih,
dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dalam firman-Nya setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan yang sama. Kemudian Allah menjelaskan bahkan sampai ke 700 kali lipat. Sedangkan puasa itu untukku dan aku yang akan balas, gitu. Dan aku yang akan membalas puasa, gitu. Berarti di dalam puasa Ramadan ini sangat besar sekali ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu nggak diberitahukan, karena puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada dispesialkan pahala puasa yang Allah akan sediakan kepada orang-orang yang benar-benar melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Makanya untuk meraih pahala yang Allah tebarkan sepanjang waktu selama bulan Ramadan yang sangat begitu besar, sayang hadirin jika waktu Ramadan itu jika disia-siakan, ya. Karena penglipatan ganda pahala dari amal kebaikan kita yang diniatin karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridhonya, itu pahalanya akan dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat. Maka untuk meraih pahala-pahala yang Allah sudah sediakan nantinya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan janji Allah tidak akan ingkar, la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak ingkar janji. Maka untuk meraih ke arah sana berbagai macam pahala yang Allah sudah menyediakannya melalui pemberitahuan dari lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kita kayak termotivasi untuk dapat melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan kita punya keinginan tidak akan menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan sedikit pun, karena begitu pahala yang Allah sediakan buat orang-orang yang berpuasa ini. Tetapi apa yang terjadi dalam realitanya umat Nabi Muhammad SAW ini? Ada yang benar-benar dia menjalankan puasanya sebulan penuh, atau juga ada yang hanya melaksanakan puasanya karena menjadikan rutinitas tahun tanpa diperhatikan puasanya diterima atau tidaknya. Yang penting dia sudah bisa nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, selesai urusan, gitu ya, selesai urusan, nggak ada hal yang di dalam pikirannya, ya Rabb, hamba minta puasa saya diterima. Dalam bentuk pengharapan itu disertai dengan usaha dalam melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, penuh kehati-hatian, kayak terkontrol. Hati-hati nih ngomong kayak begini ya, takut kecelotot nih ya. Bahaya. Ini YouTube soalnya nih, Facebook ya. Nah, orang yang benar-benar hati-hati di dalam puasanya, dia benar-benar harus mengontrol dirinya. Ada rasa kekhawatiran puasanya rusak disebabkan amalnya, rusak disebabkan karena dorongan hawa nafsunya yang nantinya akan merusak daripada amal puasanya. Yang terjadi sampai akhir Ramadan, secara zahir dia nggak batal puasanya, makan mampu menahan, minum juga mampu ditahan rasa lapar dan hausnya selama bulan Ramadan. Tetapi apa? Tapi tetap dia dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang rugi. Kok kenapa bisa rugi? Padahal dia melaksanakan puasanya sebulan penuh tanpa batal. Rupanya cuman hanya bisa menahan lapar dan haus saja.
Makanya orang yang rugi di mana ketika bulan Ramadan dia melaksanakan puasanya, tetapi di akhirnya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dia harus dapatkan dengan puasanya, tapi puasanya penuh dengan kecacatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hambanya sebatas dia melaksanakan kewajiban aja, selesai. Sama seperti ini hadirin. Perintah sholat ya, perintah sholat itu terjadi pada bulan Rajab, tepatnya 27. Kisahnya sangat panjang. Cuman hasil dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu menghasilkan oleh-oleh obat yang memang obat ini harus diambil langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah syariat yang lain melalui perantara malaikat Jibril turun sambil bawa obat. Obatnya itu asyifa Al-Qur'an. Turun perintah zakat, Allah memerintahkan zakat untuk hambanya melalui perantara malaikat Jibril, turunin ayat obat supaya nggak binasa dengan hartanya, keluarin zakat. Oh, obatnya begitu. Kemudian turun perintah syariat yang lain sebagai obat. Tapi ini ibadah yang namanya perintah sholat nggak sembarangan. Allah sendiri yang memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapnya membawa obat, perintah sholat. Karena dilihat dari sejarah sebelum peristiwa Isra wa Mi'raj ini, Rasulullah ditimpa tekanan yang sangat berat, rintangan dakwahnya. Karena tidak ada sebenarnya manusia yang tidak punya masalah. Kita juga punya masalah, tapi Rasulullah yang menjadikan uswah bagi kita, yang harusnya kita melihat beliau betapa beratnya beliau dalam dakwah, tapi disikapi dengan sabar, disikapi dengan ikhlas. Akhirnya situasi makin ia merasa istrinya meninggalkannya dengan wafatnya Siti Khadijah, pamannya yang tercinta, juga yang mendampingi beliau dalam dakwahnya juga wafat. Akhirnya Allah menghiburnya, ikut jalan-jalan sampai peristiwa Isra wal Mi'raj. Sampai sebelum perjalanan Isra dibedah dulu hatinya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sebelum perjalanan menghadap Allah dibedah dadanya supaya bersih hatinya dari kotoran. Kalau di dalam kitab Maulid Simtuduror itu dikatakan dibedah hati baginda Nabi bukan dicuci kotorannya yang ada di hati, tapi dibersihkan dari sifat yang sudah bersih. Artinya Rasulullah sudah suci, dibersihkan makin suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya perjalanan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai menembus lapisan langit-langit yang paling tinggi, sampai ada batasan larangan makhluk tidak boleh melintasi batasan itu kecuali baginda Nabi. Sehingga ceritanya dapat perintah sholat. Rupanya sholat ini obat dari segala permasalahan. Sebagaimana Rasulullah membawa obat berupa perintah sholat, rupanya sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolong. Seberapa banyak pun kesulitan yang kita hadapi dalam menghadapi kehidupan di dunia, kalau dekat dengan Allah mah terasa ringan beban hati. Tapi masalah ada, tapi ngurangin beban hati. Rasulullah kita tahu sendiri sejarahnya, padahal beliau sudah dijamin diampuni dosanya yang dulu ataupun yang akan datang jika ada, udah diampuni nama Allah. Tapi ibadahnya makin dekat sama Allah. Rupanya Rasulullah itu butuh, Nabi Muhammad butuh Allah. Sama kayak kita. Kita ini masih butuh Allah. Kita sholat 5 waktu, ente kenapa sholat 5 waktu? Rajin banget, karena saya masih butuh Allah. Setiap manusia nggak lepas dari masalah kehidupan kita. Makanya siapa yang menyelesaikan masalah itu? Allah yang akan memberikan kemudahan. Makanya kita butuh Allah. Kita hadir di majelis taklim ya karena kita butuh Allah. Allah akan menurunkan
hidayahnya, Allah menurunkan rahmatnya, sehingga kita apa yang selama ini menjadikan problema belum terpecahkan di majelis taklim, ada jawabannya. Dan itu tergantung bagaimana Allah menyelesaikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi disitulah pas ketika perintah sholat itu kalimatnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, secara umum umat Islam, ya mudah-mudahan jamaah salam nggak masuk ke dalamnya, ya. Soalnya ada if'alus sholat, perintah sholat dari Allah itu aqimus sholat, iqamus sholat gitu ya, mendirikan sholat. Tapi secara kenyataannya saya pribadi terkadang masih terjebak dalam perkara if'alus sholat. Yang penting mengerjakan sholat, syarat dan rukunnya dilaksanakan, beres. Syarat dan rukun sholat dilaksanakan, selesai. Itu namanya fi'lus sholat, mengerjakan sholat. Yang penting syarat rukun sholat dikerjakan, udah selesai, dikatakan sah sholatnya. Tapi hakikat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perintah sholat itu nggak sampai kepada if'alus sholat atau fi'lus sholat, mengerjakan sholat dengan rangkaian syarat dan rukunnya, tetapi iqamus sholat atau aqimus sholat, mendirikan. Rupanya ada ulama yang mengatakan pengertian itu apa? Ityanu sholat fi huquqihi zahira wa fi huquqihi batinah. Yang disebut dengan aqimus sholat atau iqamus sholat itu adalah melaksanakan sholat dengan mengerjakan, menunaikan hak-hak sholat, syarat dan rukun sholat zahir, dan melaksanakan juga syarat rukun sholat batin, dalam kurung khusyuk. Maka jika sampai kepada kehadiran hati kita di dalam sholat itu, maka tujuan sholat Allah perintahkan kepada kita kena, yaitu inna sholata anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bukan sholatnya dari perintah Allah yang membuat kita jadi bingung. Orang sholatnya rajin tapi maksiatnya tekun, ya. Sama sholatnya nggak pernah ketinggalan tapi amal dosanya nggak pernah lewat. Bukankah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Rupanya tanda tanya besar mengenai tentang sholat yang kita laksanakan sudah seberapa jauh, sudah berapa masuknya kehadiran sholat itu di dalam kehidupan kita, hadirin. Nah, kemudian jadi sama seperti itu. Sama yang dijadikan perumpamaan atau dijadikan suatu pembicaraan seperti kayak puasa. Puasa ada yang penting mah saya bisa tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, beres, selesai. Adapun pengendalian dan pengontrolan itu hawa nafsu, dia nggak bisa mengendalikan. Sepanjang hal-hal yang diharamkan di dalam puasa dia lakonin, marah, benci, kemudian keluar kata-kata kotor, melihat yang tidak bagus, pokoknya dan sebagainya. Puasa selesai sampai maghrib, tetapi nggak ada bekas dari puasa itu setelahnya dalam pengontrolan hawa nafsunya. Nah, kemudian dikatakan pula bahwa as-shaumu junnatun minan nar, bahwa puasa itu perisai dari api neraka. Disebut perisai itu melindungi kita dari ancaman atau siksaan api neraka. Sebab namanya puasa itu mengendalikan diri hawa nafsu kita dari sesuatu hal yang tidak Allah ridhoi, sehingga dengan puasa terkontrol mata. Walaupun pas ketika kita berada di luar sambil ngendarain mobil atau motor, namanya mata masa kudu merem. Tiba-tiba ada yang lewat nyebrang, perempuan pakai celana
di atas dengkul, cuman usianya 80, ya boro-boro ya, udah lewat. Yang ada juga dikelaksonin juga, itu kulitnya coklat, ya 80 tahun. Tapi walaupun seperti itu tetap jaga pandangan. Nah kemudian mata karena puasa pengaruhnya akan menjadikan perisai dari ancaman siksa api neraka. Mata bisa terkontrol sehingga selamat dari api neraka. Kemudian segala panca indera yang kita pergunakan itu dapat terkontrol pula sesuai dengan kehendak sang pencipta, digunakan untuk apa. Semuanya menjadikan perisai. Disebabkan dengan puasa, bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi mempuasakan seluruh anggota badan kita, bahkan sampai kepada hati kita. Tidak sampai muncul dalam hati kita rasa dengki, penyakit-penyakit hati. Nah kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad bin Mansur As-Sim'ani dari Anas yang mengatakan innama sumiya Ramadan, sesungguhnya dinamakan Ramadan, pembakaran itu, li'annahu yurmidu dzunub, karena dia membakar dosa-dosa. Makanya pantas ada satu riwayat di sini dikatakan dari sebagian ahli ilmu, qala kana indana rajulun ismuhu Muhammad. Ada seorang pria yang bertempat tinggal dekat dengan rumahnya, namanya ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Ini sebagian ahli ilmu ini bercerita bahwa ada seorang pria yang tinggal di dekat rumah saya yang namanya itu Muhammad. Kana la yusolli ila qita'an, dia jarang melaksanakan sholat. Banyak sholat yang diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam itu enggak semuanya dilaksanakan, cuman maghrib doang, isya enggak, subuh, zuhur, asar juga enggak. Banyak yang ditinggal, hanya beberapa kali aja dia sholat. Fa iza dakhala syahrun Ramadan, tapi pas ketika di mana datangnya bulan suci Ramadan, zayyana nafsahu, dia mempersiapkan diri, menghiasi dirinya, ya, bisyabi wal fakhirati watibi, dia mempersiapkan dirinya dengan pakaian yang bagus, kemudian dengan memakai wangi-wangian. Meskipun sebelum datangnya Ramadan, ama ibadahnya itu benar-benar sholat jarang, mungkin melakukan perbuatan maksiat dan dosa sebelum datangnya bulan Ramadan. Tapi fa idza dakhala syahr Ramadan, pas ketika bulan Ramadan itu tiba, dia mempersiapkan nanti malam, udah malam 1 Ramadan, itu siangnya sorenya udah mempersiapkan pakaian yang paling bagus, itu disiapkan. Kemudian minyak wangi nggak ada, dia beli. Pakaian untuk ibadah diberikan minyak wangi. Dia sambut bulan Ramadan, wa yasumu, kemudian itu dia sholat, ya, dia berpuasa, wa yusolli, dan juga dia itu melaksanakan sholat. Jadi taubat ketika datang bulan Ramadan, ia hilangkan perilaku buruknya sebelum bulan Ramadan. Dia sering maksiat, masuk Ramadan dia berusaha menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Ketika masuk Ramadan, biasanya sebelum masuk Ramadan dia kalau sholat
dia laksanakan dengan jarang, dengan pakaian seenaknya yang dia pakai untuk main, untuk keluar dan lain sebagainya. Tidak memperdulikan itu pakaian kotor atau ada najisnya juga. Tapi pas ketika dimana masuknya bulan Ramadan, siangnya dia mempersiapkan pakaian yang bersih dengan diberikan minyak wangi dan lain sebagainya. Lalu dia bertobat, dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan sholat, kemudian sholat yang dia tinggalkan itu diqadha karena kelalaiannya dan sebagainya. Mafatahu, tiba-tiba di perjalanan bulan Ramadan dia mati. Faqultu lahu fi dzalik, maka aku berkata kepada dirinya, faqala hadza syahrun. Pas ketika dia sempat mengatakan dia itu bahwa ini karena ada perubahan, ya, sebelumnya itu karena ada perubahan dari sebelumnya sangat beda. Maka dia mengatakan hadza syahrut taubat, hadza syahrut taubati. Ini bulan-bulan taubat, bulannya rahmat, bulannya berkah. Tahu juga dia rupanya ditelusuri, sempat ngaji juga dia malam Senin gitu ya sama guru tuh. Nah, kemudian ansallahu an yatajawwaza anni, kemudian dia berkenan memaafkan dirinya bifadlihi, dengan karunia yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga muncul dalam dirinya itu rasa menyesal, kemudian rasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini disia-siakan karunia Allah itu, berupa kesehatan, umur juga diberikan tapi disia-siakan, harta yang Allah titipkan juga disia-siakan, tidak dipergunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat itu tadi, Allah Subhanahu wa taala. Famata faraitu, setelah dia bertobat sepanjang hari di bulan Ramadan ada perubahan, di tengah jalan dia langsung meninggal. Kemudian sebagian ahli ilmu ini bermimpi dalam tidurnya, lalu berkata dalam mimpinya kepada si laki-laki tersebut, si pria tersebut, faqultu lahu ma fa'alallahu bika, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Qala, dia menjawab, ghafara li ajli hurmati syahri Ramadan, aku mendapatkan ampunan, aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena arah memuliakan bulan Ramadan. Karena arah memuliakan Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan, dia sudah mempersiapkan, dia memuliakan bulan Ramadan dengan memakai pakaian yang bagus. Niatnya li ajli hurmati Ramadan, dalam rangka menghormati bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan. Ada perubahan sebelum datang bulan Ramadan, dari pakaiannya, masuk bulan Ramadan beda. Ya walaupun pakai pakaian seperti ini, setidaknya kasih minyak wangi, ada yang membedakan sebelumnya. Dan itu bukti bahwa perbedaan itu menjadi baik dengan tujuan bihurmati syahri Ramadan, untuk memuliakan, menghormati bulan suci Ramadan sekaligus mengagungkan. Rupanya dengan apa yang dia lakukan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dirinya dengan ampunannya. Dengan ampunannya yang selama ini dia melakukan kemaksiatan dan dosa, sebab dia bertobat kepada Allah, datang bulan Ramadan kemudian dia memuliakannya, dan dia mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan sebelumnya, dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah, dia berusaha menjaga salatnya agar tidak ketinggalan. Dan ketika masa-masa itu umurnya tidak panjang, Allah panggil dia, Allah wafatkan dia dalam keadaan sudah bertobat. Allah mengampuninya sebab menghormati bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat juga di sini dari
Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, idza kana yaumul qiyamati, apabila atau jika idza kana yaumul qiyamati, apabila nanti tiba hari kiamat, wa aradallahu bi 'abdi khairan, dan Allah menghendaki seorang hamba itu baik gitu, a'tahullahu kitabah, Allah memberikan kitab buku catatan itu kepada itu hamba, jahron, itu dengan secara terang-terangan diberikan buku catatan. Nih buku catatan Anda selama Anda hidup di alam dunia, semua yang kau lakukan, semua yang kau perbuat secara terang-terangan maupun yang kau sembunyikan, semuanya ada di situ. Dan itu diberikan oleh Allah, kitab buku catatannya secara jahron, terang-terangan. Wa qala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, apa? Iqra, bacalah, sirran, dengan diam-diam, ya, sirran, dengan pelan-pelan, nggak usah banyak, nggak usah dengan suara, cukup kau baca saja, sirran, dengan sir, hatta la yabdihahu baina khalqihi, sehingga aibmu itu tidak terbongkar di hadapan para makhluk, ya. Fayaqra'u kitabahu sirran, kemudian dia membaca buku catatan dia dari sejak dimana telah tersurat, telah tersirat atau tertulis amal-amal dia baik buruknya itu sampai dia wafatnya. Kemudian apa yang terjadi? Falam yasma'hu ahadun, ketika saat itu tidak ada seorang pun yang mendengar. Dia membaca buku catatannya sendiri, yang sebenarnya buku catatan itu banyak buruknya, banyak buruknya. Diperintahkan oleh Allah baca, tapi dengan cara pelan-pelan, sirran, diam-diam. Akhirnya malaikat ya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan fataqulullah fataqulul malaikah, lalu malaikat berkata, ilahana hadhihi inayatu lam tasbik li ahadin minal usah. Kata malaikat, wahai Tuhan kami, apakah ini bentuk pertolongan gitu ya, bentuk pertolongan kepada yang belum pernah kau berikan kepada seorang pun sebelumnya dari kemaksiatan yang dia perbuat. Wa qad au'adna man asaqa, kemudian sungguh maksiat memberi ancaman. Artinya, bukankah kau itu, setiap orang yang melakukan kemaksiatan akan mendapatkan siksaan, ancaman sesuai dengan amal perbuatan keburukan dia sewaktu hidup di dunia? Antu'azibahu wa tuharriqahu binnar, dan kau akan menyiksanya dan membakarnya. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikati inni wahai malaikatku, sesungguhnya benar setiap hambaku yang melakukan maksiat dan dosa, dia telah diancam sebelumnya. Jika kau melakukan dosa dan maksiat, aku akan menyiksanya dan juga membakarnya. Tetapi malaikatku, ini sesungguhnya aku telah membakarnya fit dunya, di dunia, binaril ju' wal atas, dengan api atau dengan api lapar dan api haus, yaitu rasa lapar itu tadi. Rupanya Ramadan meskipun kita lapar, ya mudah-mudahan di akhirat nggak dibakar, karena udah dibakar duluan di dunia gitu, dengan api lapar dan dahaga. Fi harri syadidi fi syahri Ramadan,
di mana di hari itu sangatlah terik panas di bulan Ramadan itu, fala uhriqul yauma bin niran, maka aku tidak akan membakarnya dia dengan api neraka. Wa qad afautu anhu wa ghafartu alahu ma syalafa minadz dzunubul isyan, sungguh aku telah memaafkannya dan sungguh aku telah mengampuninya dari segala dosa dan maksiat yang dia perbuat waktu di dunianya. Oleh karena itu, persiapan dari sekarang untuk bisa mencapai maksimal puasa kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas ibadah nanti di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tetapi bagaimana hasil Ramadannya tergantung bagaimana persiapan kita sebelumnya, yaitu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Insyaallah dengan persiapan kita maksimal di bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban kemarin, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil yang terbaik buat kita dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah sebentar untuk guru-guru kita khususnya dan juga kepada pengurus DKM Assalam Al-Jami dan seluruh jamaah yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan suratul Fatihah kita semua diberikan kesehatan wal afiyah, dipanjangkan umur, disertai dengan kebarokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dan hidayahnya sehingga kita mampu hidup di alam dunia ini mengarungi kehidupan di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita, masyarakat kita sampai ke bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.